Jadi pertanyaan yang pertama itu, pada saat acara apa saja tongke itu ditemukan? Jadi umumnya itu tongke ditemukan di pada saat bulan Ramadan, yang pastinya selain bulan Ramadan itu juga biasa juga digunakan di acara-acara ngumpulan, terus ada pun acara-acara kayak pemerintahan seperti diundang untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Apalagi kan sekarang musim-musim caleg, untuk menyambut caleg dan itu bisa juga digunakan. Dan kalau dilihat dari sekarang itu memang sudah menurun untuk eksistensi dari tongke itu. Tapi kalau untuk dulu memang banyak sekali dijumpai di mana-mana, termasuk ada perlombaannya juga. Yang paling umumnya itu bisa ditemukan pada saat setiap bulan Ramadan. Dan kalau mau ketemu dengan banyak tongke itu di Pancor, kalau mau. Jadi Pancor gitu pusatnya, gitu bisa dibilang. Berikutnya, bagaimana cara memainkan alat tongke tersebut dan apa saja sih jenis nada yang bisa dihasilkan? Jadi cara bermainnya yang ditanyakan. Cara bermainnya itu jadi tongke itu dia ada istilah satu set dalam tongke itu. Pernah lihat bentuknya enggak? Tapi lebih dahulu. Saya lihat di YouTube ya. Jenis bambu yang dibuat seperti model angklung. Nah, tapi itu dipegang oleh satu orang. Dan itu dipukul seperti, tahu mukul ini enggak, kalau orang-orang zaman dulu teringat maling. Oh iya. Yang ada di pos ronda. Ya. Itu kan dipukul gitu kan. Tapi dia bisa menghasilkan nada itu, ada nada do, re, mi, sol dan la. Itu 5 nada yang bisa dihasilkan dari itu. Cara mainnya ya kayak mukul apa namanya? Mukul pentungan yang ada di pos ronda. Tapi itu harus ada bagian-bagiannya untuk menghasilkan harmoni yang bisa terdengar enak. Kalau semuanya bunyi secara bersamaan kan itu kurang ini ya. Mungkin bagus terdengarnya tapi harmoninya nggak dapat, sehingga bisa menghasilkan sebuah lagu seperti melodi di dalam gitar. Kapan sih tongke pertama kali diperkenalkan ini dan untuk apa tujuannya? Kalau dari sumber literatur yang pernah saya baca, tongke pertama kali dikenalkan di Pancor, di Lombok Timur, khususnya di daerah Pancor itu. Dan itu tujuannya memang untuk awal-awal itu yang pertama untuk memperingati sholat. Karena dulu kan sebelum ada toa orang zaman dulu di kita itu dia menggunakan beduk dan yang model-modelan beduk. Dan untuk membangunkan orang sahur, tapi melihat kalau diam di satu musola atau di satu surau itu kurang efektif, karena mungkin yang dekat-dekat surau aja yang akan bangun. Nah, tapi kalau untuk yang bagian-bagian yang terjauh dari surau itu mungkin nggak akan kedengaran, sehingga remaja-remaja di sini yang bermain tongke sekarang itu mereka keliling kampung untuk membunyikan tongke. Itu sih tujuan kenapa dimainkan. Berikutnya, mengapa tongke bisa punah seiring berjalannya perkembangan zaman? Sebenarnya kalau dikatakan punah enggak juga, karena masih ada teman-teman yang masih memainkan itu, dan mungkin pagelarannya yang jarang ditemukan sekarang dan mungkin jarang digunakan di kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan adat penyengkolan yang pertama kali kita bahas tadi. Ini kembali lagi ke fitrahnya, itu musiman. Ini kan musiman, setiap bulan Ramadan ini digelar teman-teman. Bukan punah. Kalau punah kan itu artinya sudah tidak ada lagi yang mau memainkan itu. Tapi kan yang kita lihat khususnya di daerah Pancor masih banyak sanggar-sanggar tongke yang masih eksis sampai sekarang. Bukan hanya di daerah Dai Masjid, tapi ada juga di beberapa tempat di sekitaran Dai Masjid. Kalau dibilang punah mungkin enggak.
kedua. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Menurut Sinda nih, bagaimana cara agar alat musik ini tidak hilang atau bisa dikembangkan lagi? Yang pertama, caranya adalah kita memperkenalkan ke anak-anak cucu kita, terus generasi dari generasi ke generasi selanjutnya itu mereka harus mengenal kearifan lokal yang bernama tongkek, sehingga bukan hanya kita nanti kan kita ini yang ada di sini 5 atau 10 tahun ke depan kita nggak tahu, kita mungkin malas untuk melestarikan itu karena seiring dari perkembangan zaman yang menuntut kita harus kerja. Tapi harus ada 1 atau 2 orang yang melestarikan itu ke anak cucu dan memperkenalkan itu. Kalau tidak ada yang memperkenalkan itu, maka ini seperti yang dibilang tadi akan punah seiring dengan zaman. Kenapa kemudian kesenian-kesenian yang lain seperti misal kita ambil contoh dendang belek ya, kenapa masih eksis sampai sekarang? Karena ada beberapa tokoh sejarawan atau mungkin pegiat, kita panggil aja pegiat kesenian yang memang melestarikan itu. Nah, tugas kita adalah melestarikan apa yang sudah diwariskan ke kita sebagai anak cucu dan memperkenalkan ke generasi selanjutnya. Bagaimanapun caranya, karena memperkenalkan itu belum tentu mereka suka. Nah, bagaimanapun caranya, mereka harus punya rasa kecintaan terhadap alat musik, apalagi di daerah sini, di daerah Pancor. Anak-anak Pancor harus mengenal itu, dan saya berharap mereka bisa dan mau melestarikan itu. Thank you.